Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Hafnidah Halim, SDN 12 Narasatu. Saya LD Fajrian, SDN 16 Ciparu. Saya Fitrika Yustadina, SDN 15 Pakasai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Eka bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu Afni, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa kita pada hari ini melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Tetapi perlu saya sampaikan kepada Ibu bahwa coaching kali ini akan dilakukan sesi pertama. Boleh Bu? Boleh. Karena ini akan kita gunakan untuk tugas kita dalam program pendidikan guru penggerak Iya. dan akan dilihat oleh fasilitator kita. Baiklah, kalau Ibu setuju, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan kali ini. Iya. Seperti kita ketahui, coaching kita ini akan menggunakan alur kita. Iya. Itu yang pertama, tujuan, menetapkan tujuan yang akan kita capai, kemudian menentukan identitas, kemudian R-nya rencana aksi, TA-nya tanggung jawab. Iya. Begitu ya Bu Afni ya? Iya. Kemudian selain itu, pada coaching ini kita akan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ada 3 ya Bu ya? Iya. Yang pertama yaitu apa? Kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi present, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Ada 3 sesuai dengan prinsip coachingnya Bu ya. Iya. Dari ketiga prinsip coaching tersebut, pada coaching kali ini mana yang akan Ibu maksimalkan kompetensinya? Yang untuk secara spesifiknya saya ingin memaksimalkan memberikan pertanyaan berbobot dan untuk mendengarkan secara aktif. Seperti itu Bu. Seperti itu. Berarti ketiganya akan Ibu laksanakan di sini ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir saya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Indikator yang saya inginkan, saya ingin dalam proses coaching kali ini, coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, atau coach saya dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, berarti ingin memaksimalkan potensi pada coach itu sendiri. Iya. Bagus sekali Bu. Selanjutnya Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama coach Ibu ya Ibu ya. Iya. Saya sudahi terlebih dahulu. Silakan Ibu melaksanakan coaching bersama coach dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Eldi. Waalaikumsalam Bu Afni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Makasih ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan saya ada minta waktu Ibu sedikit Bu, soalnya saya ada mau cerita sedikit ke Ibu. Oh boleh, boleh banget. Nah, bagaimana Bapak Eldi kalau kita masuk aja ke ruangan saya terlebih dahulu ya, biar adem gitu ya. Boleh Bu. Iya. Nah, kita mau ngomong apa nih Pak Eldi? Jadi gini Bu, saya ingin minta waktu Ibu sebentar. Saya ingin menceritakan tentang siswa-siswa saya Bu. Siswa saya itu di kelas kayaknya sekarang Bu kurang semangat Bu dia dalam belajar. Oh, kurang semangat dalam belajar. Oh, ini topiknya seru nih sepertinya ya Pak Eldi ya. Jadi Pak Eldi merasa siswanya kurang bersemangat ya. Iya. Ya. Jadi menurut Bapak Eldi sendiri apa yang tujuan dari diskusi kita kali ini? Ya tujuannya Bu, saya berharap Bu nanti saya bisa memecahkan bagaimana masalah yang saya hadapi tadi Bu gitu. Oh begitu ya, memecahkan masalah yang tadi yang siswanya kurang bersemangat tadi menurut Bapak Eldi ya. Jadi sekarang Bapak Eldi
merasa siswanya kurang bersemangat di dalam kelas ya. Iya. Jadi apa yang PLD inginkan, yang ingin didapatkan dari diskusi kita untuk kali ini? Ya, saya berharap ya Bu ya, setelah diskusi ini saya bisa menemukan pemecahan masalah saya itu Bu. Dari tadi kan siswa saya kurang bersemangat. Iya. Jadi saya berharap saya menemukan bagaimana supaya siswa saya kembali semangat Bu dalam belajar. Iya. Jadi permasalahannya siswa PLD kurang bersemangat dan PLD mau menemukan langkah-langkah untuk memecahkan masalahnya ya. Iya. Ya, menurut PLD sendiri nih, siswa PLD kurang bersemangat. Yang kurang bersemangatnya itu yang bagaimana gitu? Oh gini ya Bu ya, udah akhir-akhir ini Bu ya, saya merasakan kalau saya masuk ke kelas itu mereka kurang antusias Bu, Iya. kurang antusias, kemudian cenderung pasif dalam pembelajaran itu Bu. Jadi mereka tuh kayaknya udah bosan aja gitu ngeliat saya datang gitu. Berarti kurang bersemangatnya terlihat dari anak-anaknya yang kurang pasif Iya. ya, dan Kurang kurang aktif. bersemangat, kurang aktif, pasif lah gitu ya Pak Iya. Edi ya, dan penilaiannya Iya, nilainya juga tidak nggak mengalami, meningkat, Bu. iya, tidak mengalami peningkatan. Ya kalau menurut Bapak Edi sendiri, nah kalau nih ya Pak Edi ya, kelas PLD yang katakan tadi kan kurang bersemangat. Iya. Menurut Bapak Edi sendiri, kelas yang bersemangat itu seperti apa? Ya, kurang bersemangat ya Bu. Iya. Jadi Bu ketika Kelas yang bersemangat gitu. Oh, yang Seperti apa? bersemangat. Iya. yang bersemangat itu Bu, jadi kalau saya datang itu mereka langsung aktif, wajahnya kan bisa kita lihat Bu ya, Iya, kalau iya. bersemangat itu mereka nungguin kita di depan kelas Iya, kan, iya. dan mereka membantu dan aktif Bu dalam pembelajaran. Kita suruh nggak perlu kita suruh, mereka udah ikut Iya. aja langsung. Iya, iya. Tapi kan sekarang kebalikannya siswa saya itu Bu, mereka cenderung pasif, nggak bersemangat, bosan aja kayaknya gitu Bu. Iya. Kalau begitu taruh nih ya Pak Edi ya, dari level 1 sampai level 10 ya Pak Iya. Edi ya. Menurut Bapak Edi sendiri, siswa Pak Edi sekarang ini berada di posisi berapa? Ya, kalau siswa saya Bu ya kan dari kesemuanya itu tentu beragam Bu ya. Iya. Tapi kalau saya rata-ratain Bu, itu palingan di posisi 6 Bu sekarang. Posisi 6. Iya. Iya. Di posisi 6. Jadi menurut Bapak Edi sendiri, angka ideal dari murid untuk sekarang ini berapa? Ya kalau namanya kita sekolah di pinggiran Bu ya, Iya. nggak mungkin 10. Iya, Tapi iya. saya berharap itu Bu 8 itu udah yang paling baik menurut saya Bu. 8 Iya. ya. Pak Edi maunya posisinya di angka 8 Iya. ya. Jadi menurut Pak Edi sendiri nih, untuk mencapai angka 8 itu apa kira-kira langkah-langkah yang dapat Bapak Edi lakukan? Nah itu dia Bu yang sekarang saya pikirkan gitu ya Iya, Bu ya. iya. Gimana ya caranya supaya anak saya meningkat posisinya tadi Bu ya, dan pembelajaran saya bisa bersemangat dengan pembelajaran siswa saya. Itu Bu yang sedang saya pikirkan. Iya. Nah sekarang balik tanya nih Bapak ya, Iya. menurut Pak Edi sendiri, untuk meningkatkan semangat dari siswa Bapak Edi itu apa kira-kira langkah yang dapat Bapak Edi lakukan? Kalau langkah Bu ya, tentunya Bu sebagai guru kita membuat perencanaan yang matang ya Bu ya. Iya. Saya bisa pilih pembelajaran efektif, Iya. kemudian eksplisit, dan kayaknya anak-anak semangatnya dikasih explaining Bu gitu. Ya, dari ada tadi Bapak Edi katakan ya, dengan memberikan pembelajaran spesifik, Spesifik. breaking, membuat perencanaan. Iya. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa membuat kelasnya lebih bersemangat, Kayaknya melibatkan mereka lebih aktif Bu. melibatkannya Iya. lebih aktif ya. Jadi siswa kita itu nggak nungguin dari saya saja, Iya. tapi mereka yang terlibat dalam pembelajaran gitu Bu. Iya ya, siswa namanya student center gitu Iya. ya Pak ya. Jadi saya setuju itu ya Pak ya. Jadi dari sekian banyak langkah tadi itu, rencananya Bapak untuk minggu depan atau dalam waktu dekat ini lah Pak ya, akan melaksanakan yang rencana yang mana? Ya kalau saya Bu kan tentunya yang nggak butuh dia perencanaan yang terlalu banyak ya Bu ya. Iya. Mungkin saya lebih memilih bagaimana siswa pembelajaran eksplisit, kemudian explicating Bu, kan kita bisa cari tuh Bu ya di YouTube kan banyak tuh Iya, iya. contohnya Bu. Jadi nggak terlalu susah lah untuk memilih salah satunya. Rencana saya gitu Bu, yang 2 itu Bu. Iya, berarti di antara yang banyak tadi Bapak pilih untuk minggu depan menerapkan yang 2 tadi ya, Iya. eksplisit dan ice Explicating. breaking ya. Sekarang bagaimana ya Pak ya langkah-langkah Bapak atau bentuk nyatanya
pembelajaran eksplisit itu dan reading itu seperti apa rencana Bapak? Ya kalau eksplisit ya Bu ya, jadi nanti dalam pembelajaran itu nanti diharapkan siswa saya itu lebih akrab Bu dengan gurunya. Ya. Jadi kalau udah akrab, mereka akan mudah menerima pembelajaran. Dan ice breaking ya simpel-simpel aja Bu, yang membuat Iya. mereka nggak ngantuk Bu dalam belajar gitu. Oh gitu ya Pak ya, rencana yang bagus ya Pak ya. Jadi komitmen Bapak dari sendiri nih Iya. dengan untuk rencananya tadi apa gitu? Dan komitmen saya Bu, saya harus bisa siswa saya itu nanti bersemangat lagi Bu dalam belajar. Bisa bersemangat Iya. lagi dalam belajar. Mungkin ada tidak Bapak Eldi minta bantuan dengan rekan sejalannya, ada tidak? Kayaknya kalau untuk itu Bu nggak usah Bu. Yang untuk yang dua ini saya coba sendiri aja dulu Bu. Oh berarti bisa sendiri ya? Iya. Iya. Jadi tiba kita di penghujung ya Pak ya. Karena waktunya tidak banyak juga ya Pak ya. Menurut Bapak Eldi sendiri nih dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai akhir ini, apa kira-kira yang dapat Bapak Eldi peroleh dari bincang-bincang ringan kita kali ini? Kalau saya tadi Bu ya, sebelum saya bicara sama Ibu nih Bu ya, Iya. saya masih bingung. Apa ya, gimana ya caranya supaya pembelajaran di kelas saya bersemangat. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu ini, kok tiba-tiba ya ide itu muncul aja Bu gitu. Iya. Ide-ide untuk bagaimana siswa saya bersemangat gitu Bu. Oh iya, iya. Jadi saya tunggu lah Pak ya gebrakannya untuk pengajaran eksplisit dan menggunakan ice breaking agar siswanya bersemangat lagi ya Pak ya. Oke. Nah yang dapat Bapak lakukan dalam minggu ini ya Pak Iya. ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah menyita waktu Ibu, dan akhirnya saya menemukan solusi dari yang saya sampaikan ke Ibu di awal tadi. Jadi saya sudah menemukan bagaimana supaya siswa saya bersemangat. Iya sama-sama ya Pak ya. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Oke, assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah berjalan yang lancar Bu Eka. Tadi Bu Afni kita sebelumnya sudah melakukan pra-observasi, tadi sudah menanyakan kepada Ibu apa yang akan dilakukan selama coaching tadi, dan Ibu juga telah melakukan coaching bersama coach Ibu tadi ya Bu ya? Iya. Siapa nama coach Ibu tadi Bu? Bapak Eldi. Oke. Saat tadi saya sudah memperhatikan Ibu begitu aktifnya melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita dan sudah menggunakan prinsip coaching tersebut dengan baik bersama Bapak Ibu. Kan begitu Bu? Iya. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Bapak Ibu tadi. Iya. Ya Bu, boleh Bu? Boleh. Oke. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah, yang saya pertanyakan sama Ibu adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tersebut terkait indikator ketercapaian yang Ibu susun tadi pas pra observasi tadi. Ya tadi ya Bu ya, dalam proses coaching tadi saya telah melakukan coachingnya berdasarkan alur kita seperti yang saya harapkan tadi juga ya Bu ya. Dimana tadi saya berusaha menggali dari si coachingnya sendiri, menggali apa tujuan dari pembicaraan pada hari ini. Kemudian saya juga berusaha mengidentifikasi masalah dari permasalahan dari si coach itu sendiri. Kemudian selain itu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memungkinkan si coach untuk membuat rencana aksinya untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian saya juga memberikan tahapan terakhirnya itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini si coach itu sendiri berencana akan melaksanakan pembelajaran. Tadi kan kita permasalahannya itu Bu, kelasnya kurang bersemangat gitu ya. Jadi Pak Eldi tadi mau kelasnya itu dalam waktu minggu depan ini dia mau melaksanakan pembelajaran yang eksplisit dan mau melaksanakan juga yang namanya ice breaking gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya minta kapan kira-kira Bapaknya mau melaksanakannya. Ternyata di dalam tanggung jawabnya itu dia berkomitmen akan melaksanakannya dalam minggu ini gitu Bu ya. Jadi begitu Bu tadi. Ya, seperti yang saya lihat tadi, Ibu sudah berhasil menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Bukan Ibu yang menimbulkan, yang menyelesaikan permasalahan dari si coach itu sendiri ya Bu ya. Iya. Nampak kelihatan sekali Ibu menanyakan bagaimana itu pembelajaran eksplisit yang akan Bapak laksanakan. Dan Iya.
Berarti eksplisit katanya itu pembelajaran yang membuat anak dekat dengan guru tersebut. Itu yang tadi. Agar bersemangat. Iya, agar bersemangat. Iya. Kemudian ibu menanyakan SDN to SDP bagaimana tadi, ya kan Bu ya? Iya. Nah, berarti ibu sudah melakukan coaching dengan benar kalau menurut saya ya Bu ya. Kemudian lagi pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil ibu melakukan coaching yang baru saya itu? Saya berharap nih Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya lebih memahami lagi bagaimana alur cerita ini ya Bu ya, agar untuk melaksanakan coaching ke depannya itu akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu Bu. Saya ingin juga merefleksi kegiatan saya hari ini gitu Bu. Sungguh mulia ibu ingin mempelajari lebih jauh lagi Iya. apa itu alur cerita itu. Semoga kita bisa melakukan coaching dengan prinsip-prinsip yang sudah ada ya Bu ya, Iya. agar kedepannya pendidikan kita apabila salah seorang rekan kita, guru yang berada dekat-dekat kita maupun anak kita bisa kita coaching dengan baik ya Bu ya. Iya. Begitulah keinginan kita sebagai seorang guru agar terjadinya perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu ya Bu ya. Baiklah Bu, berarti sampai di sini coaching yang supervisi pengamatan yang saya lakukan terhadap ibu, terhadap coaching yang ibu lakukan bersama Bapak Eli tadi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.